Oke, baik benar KPFM ya untuk di sore hari ini di tanggal 28 Mei 2024 ya di jam 16.20 seperti yang sudah diposting di sosial media Radio KPFM ya bakal ada perbincangan bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Kaltim mengenai gaji pekerja swasta yang juga dipotong untuk simpanan tapera ya. Jadi memang nih ya ngomongin tentang isu ini gitu ya benar KPFM ya, gaji para pekerja ini memang akan dipotong sebesar 3% untuk simpanan tabungan perumahan rakyat atau tapera, dan dalam PP 21 tahun 2024 itu disebutkan bahwa peserta pekerja itu ditanggung bersama pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sementara itu juga nih untuk peserta pekerja mandiri seluruh simpanan ditanggung olehnya. Jadi memang nih ya nggak cuma PNS aja yang nanti akan ada potongan sebesar 2,5% untuk tabungan perumahan rakyat. Dan di mana nih untuk sore hari ini Cecil juga sudah tersambung ya dengan Bapak Slamet Broto Siswoyo ya dari Apindo Kaltim. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Sil. Oke, selamat sore Pak Slamet. Selamat sore. Oke, sehat ya Para Pak? pemirsa KPFM. Oke, baik. Dan di mana nih ya untuk tema kita sore hari ini ngomongin tentang tapera atau tabungan perumahan rakyat ya Pak ya, yang kabarnya beberapa bulan ke depan atau beberapa hari ke depan itu akan ada potongan nih untuk para pekerja, nggak cuma ASN tapi swasta juga nih Pak. Iya. Nah, tanggapan dari Apindo sendiri bagaimana nih Pak? Ini sebetulnya Mbak Sil ya, Ya. berita yang berkembang ini sebetulnya sejak 2016 ya. Ah, udah lama Pak ya? Waktu itu ada Undang-Undang Tapera nomor 4 tahun 2016 sudah ini sebetulnya. Oke. Nah ini kan PP-nya baru ini, PP-nya baru sekarang kan. Tapi undang-undangnya sebetulnya sejak tahun 2016 ini sudah ada. Oke. Ya. Dan sejak itu sebetulnya Apindo menolak sudah. Apindo menolak sikapnya sebetulnya, karena sebetulnya kalau dilihat dari pada potongan-potongan daripada beban gaji ini sudah sangat besar ya, antara 18,34 sampai dengan 19,74% loh sudah, yang termasuk jaminan hari tua, kesehatan. Dan lain-lain, ya kan? Itu sebetulnya sudah sangat membebani ya. Untuk para dan pekerja ini sebetulnya 3% ini, ya 3% ini kalau dihitung-hitung, kapan bisa beli rumah kalau dipotong dari gaji 3%? Oke, baik. Ya, kalau sekarang gaji 5 juta anggap ya rata-rata. 5 juta kali 3% berarti sebulan 150.000. Potongannya. Setahun 1 juta sekian, ya kan? 1 juta sekian. Kapan bisa beli rumah 400 juta atau 500 juta? Ini yang sebetulnya dipertimbangkan. Ini uang mubazir yang nanti juga akan cuman merepotkan pekerja dan pengusaha saja. Misalnya nih, pekerja tidak mengambil rumah, apa uangnya nanti bisa segera ditarik untuk beli rumah. Dan kalau toh terkumpul selama pensiun 54, anggaplah dia bekerja 30 tahun, ya 30 tahun, cuman punya uang sekitar 40 juta, 50 juta. Saya pikir jauh daripada jauh daripada pemikiran untuk memanage mendapatkan sebuah rumah tinggal ya, sebuah rumah tinggal. Ya. Nah, dan sebetulnya Apindo sendiri ya tentunya pada dasarnya mendukunglah kesejahteraan pekerja dengan adanya ketersediaan perumahan bagi pekerja ini. Namun yaitu tadi Mbak, sebetulnya juga jauh daripada perhitungan lah seperti itu. Terutama lagi Mbak, perusahaan swasta yang operasionalnya tidak akan lama gitu ya. Suatu contoh, tambang batu bara yang tidak besar, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun.
Setelah itu selesai. Pekerja itu ya kalau bisa nyambung, kalau tidak kan ya sia-sia juga seperti itu. Iya kan? Nah, sebetulnya seperti itu. Nah, sebetulnya kita mengendakin sih pekerja-pekerja ini kita bisa memiliki tempat tinggal gitu, dan sudah melalui juga ada melalui jaminan hari tua ya, dan di BPJS Ketenagakerjaan juga itu ada kemudahan meminjam sampai 500 juta ya. Benar, ada salah satu programnya ya Pak ya. Iya, tapi itu kan para pekerja tidak memanfaatkan itu Mbak, karena ya tidak terjangkau lah seperti itu. Ya, kecuali yang mempunyai gaji mungkin 15 juta ke atas itu baru terjangkau. Tapi kalau gaji UMP, Mbak, standar UMP di seluruh Indonesia ini nggak akan yang bisa menjangkau pembelian rumah atas cicilan ini gitu, atas tabungan ini gitu loh. Nah itu perlu dipertimbangkan kembali sebetulnya. Perlu dipertimbangkan kembali. Ya, kalau potongannya besar. Ya, nggak ada yang dipotong begitu, karena apalagi sekarang Mbak Sil, di Jabodetabek ya. Jabodetabek. Itu sekarang banyak informasi PHK, Mbak. Perusahaan tekstil, perusahaan alas kaki dan segala macam. Apalagi yang mau dibebani lagi seperti itu. Yang ada aja masih mau PHK. Ini mau bebani potongan gaji lagi. Sebetulnya pemerintah lebih baik bagaimana mengembangkan investasi yang menyerap tenaga kerja seperti itu. Pengangguran kita masih tinggi loh, masih 8% loh di Indonesia. Ya, jadi itu sebetulnya yang dipikirkan, bukan memikirkan memotong karyawan swasta. Nah, kalau toh mau diterapkan, ya cobalah dulu ASN, Polri, TNI, yang jelas itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu dulu lah. Kalau swasta ini kan ya berbeda gitu Mbak. Sumber dananya, sumber permodalannya juga akan berbeda dengan pemerintah, kan seperti itu. Iya, baik. Nah, cobalah pemerintah dulu, baru nanti ke swasta begitu. Berarti dari Apindo sendiri itu sejak awalnya peraturan ini atau pengumuman ini disampaikan oleh pemerintah itu sudah menolak ya Pak ya? Sejak 2016 Mbak. Sejak 2016. Sejak Undang-Undang Tapera nomor 4 tahun 2016 itu Apindo itu sudah menyatakan menolak gitu, karena terlalu banyaknya potongan daripada dan beban daripada pengusaha dan pekerja begitu. Dan ada nggak sih Pak masukan dari Apindo Kaltim gitu ya terkait dengan informasi pemotongan gaji atau pendapatan dari pekerja ASN dan juga swasta ini gitu ya, dengan adanya simpanan tabungan perumahan rakyat ini, biar para pekerja itu bisa punya rumah sendiri gitu Pak? Saya kata-kata deh Mbak Sil, berapa sih potongannya? Berapa gajinya, berapa harga rumah, itu nggak sesuai Mbak Sil. Apalagi kan harga rumah tuh semakin lama semakin naik ya Pak ya, sementara uang yang disimpan ini inflasi ya. Sekarang paling murah anggaplah 350 juta atau 400 juta. Kalau sebulan dipotong 150.000 Mbak Sil, setahun kan cuman kurang lebih 1,5 juta ya. Ya, bekerja berapa tahun? Seperti hitungannya. Iya benar. Apa selebihnya itu pemerintah akan menanggung apabila pekerja itu beli rumah 400 juta, dia punya uang berapa tadi? Misalnya 30 kali ini 45 juta misalnya. Apa mau ditanggung sisanya? Nggak mungkin kan? Berarti kalau dari Apindo Kaltim sendiri ya, saran untuk pemerintah dengan adanya isu ini seperti apa Pak? Saran Apindo Kaltim coba diterapkan dulu ASN, TNI, Polri dulu, yang itu menjadi domainnya pemerintah. Swasta nantilah kita lihat bagaimana, ya kan? Kalau perkembangan ekonomi memang ya lebih baik, tidak salah kita ini memberi
rumah tinggal untuk pekerja itu, karena itu juga merupakan kesejahteraan bagi pekerja kan, benar. ketenangan bagi pekerja, Benar, nggak ada benar. salahnya. Tetapi ya itu tadi hitungannya Mbak Sil, nggak masuk Mbak Sil. Kalau hitungan pengusaha nggak masuk gitu loh. Kalau hitungan pemerintah cuma bikin undang-undang, bikin peraturan pemerintah itu gampang aja, tulis saja gitu. Tapi kalau pengusaha itu hitungannya rupiah kali rupiah begitu. Benar. Ada nilainya gitu ya Pak ya? Iya, hitungannya rupiah kali rupiah. Kalau pemerintah hitungannya buat undang-undang, buat peraturan, itu aja. Selesai itu, ya itu urusannya rakyat. Nah, yang rakyat ini yang harus mikir, mampu nggak, bisa dilaksanakan atau tidak. Jadi pekerja ini yang sudahnya gajinya sedikit itu dipotong lagi, belum tentu dia dapat rumah 10 atau 15 tahun lagi, mau apa enggak? Sementara ini sambil dipotong, dia sambil yang belum punya rumah, ngontrak. Kan tanpa bebannya, Mbak Sil. Benar. Semakin banyak pengeluaran ya Pak ya? Semakin banyak keluaran. Sekarang rumah ngontrak, sekarang dipotong untuk nyicil rumah, rumahnya belum ada. Tahun kapan belum tahu. Belum tentu 10-20 tahun yang akan datang beli rumah. Belum birokrasinya nanti berganti-ganti. Pemerintahan berganti-ganti. Aturan berganti-ganti. Nah ini Mbak Sil yang kita, kalau swasta pemikirnya seperti itu Mbak Sil. Oke. Jadi kalau misalnya nih dari Apindo sendiri yang merupakan Asosiasi Pengusaha Indonesia gitu ya, dari Apindo Kaltim lebih tepatnya, untuk saran kepada pemerintah itu adalah bisa dijalankan untuk pemotongannya kepada ASN, Polri dan juga TNI gitu kan ya. Sementara ini kalau BUMN bisa lah Mbak Sil. Untuk para pekerja BUMN, Dan ini ada saran dari pendengar KPFM juga yang masuk nih ya Pak Slamet, bahwa untuk para pekerja sendiri gimana dong untuk bisa punya rumah kalau tanpa adanya tabungan perumahan rakyat. Dari Apindo sendiri tanggapannya gimana? Ya, sekarang begini, kalau cuma nabung 3% 1 bulan, ya saya kasihan sama pekerja, kapan bisa dapat rumahnya, kan begitu, iya kan? Itu yang kita pikirkan. Kalau memang tabungannya itu untuk mencukupi dengan jangka waktu yang tertentu yang bisa mendapatkan rumah, itu ya sangat bagus gitu. Kan sekarang Mbak Sil, artinya yang menerima upah ini yang sebesar UMP itu sekitar 80%. Yang di atas UMP itu baru 20% aja gaji di Indonesia ini. Berarti memang nilainya kurang ya Pak ya. Yang 20% pekerja tadilah yang kira-kira mampu melaksanakan tabungan ini, kira-kira seperti itu. Ya, jadi memang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kaltim itu jelas-jelas sudah menolak dari awal tahun 2014 isu ini digaungkan ya Pak ya. Betul. Oke. Dan mungkin ini jadi salah satu masukan juga ya dari Apindo Kaltim. Ada lagi nggak sih Pak yang mau disampaikan dengan adanya isu tentang pekerja swasta yang dipotong simpanan untuk tabungan perumahan rakyatnya? Ya, saya pikir bagi pengusaha besar ya, pengusaha besar yang mampu melaksanakan PP 21 ini, ya, PP 21. Saya himbau untuk kiranya bisa melaksanakan ini dengan kemampuan tentunya perusahaan yang ada gitu. Karena memang tempat tinggal pekerja ini sangat penting gitu. Tetapi gini Mbak Sil, di Kaltim ini pada umumnya mereka kalau mempunyai gaji besar, beli rumahnya bukan di Kaltim, tapi di mana Pak? Juga di Jawa, ingin pensiun di Jawa dan segala macam seperti itu. Pengen menikmati masa tuanya di Pulau Jawa gitu ya Pak ya, bukan di Kalimantan gitu ya. Itu juga menjadi pemikiran dan pertimbangan seperti itu. Nah, tentunya ini ya Apindo tentunya mengharapkan bagaimana pekerja ini bisa sejahtera, bisa mempunyai tempat tinggal seperti itu. Sedangkan sekarang ini kondisi
perusahaan di Kalimantan Timur kan baru saja juga bangkit dari COVID-19 kemarin kan Pak. Benar. Terutama untuk dari sektor pertambangan ya Pak ya. Ya baru agak stabil dan kenyataannya juga pengangguran masih ada. Saya pikir pemerintah memikirkan bagaimana pengentasan pengangguran inilah dan peningkatan sumber daya manusia inilah. Karena di Kalimantan Timur ini kenyataannya ada proyek raksasa IKN dan RDMP, kenyataannya pekerja masih banyak yang dari luar Kalimantan Timur. Ini mungkin yang dipikirkan lebih dulu. Apalagi memikirkan tempat tinggal, memikirkan penganggurannya saja belum tuntas seperti itu loh. Oke. Jadi memberdayakan para pekerja dari warga lokal gitu Pak ya, lebih diutamakan ya. Ya. Marilah kita bagaimana berpikir bersama ini meningkatkan sumber daya manusia di Kaltim ini agar ya jangan jadi penonton di negerinya sendiri seperti itu Pak Sil. Karena proyek-proyek besar ini pekerjanya banyak dari luar Kaltim masih. Nah seperti itu. Marilah kita tingkatkan standar kompetensinya anak-anak kita, sertifikasi kompetensinya, bagaimana kita fasilitasi, kita jembatani agar mereka apabila ikut tes bagaimana supaya mereka lolos gitu, karena jangan sampai kendala karena sertifikat kompetensinya tidak ada. Suatu contoh kecil itu loh Mbak, itu dulu yang kita urus harusnya. Oke, berarti memberdayakan para pekerja-pekerja lokal agar bisa bermanfaat juga untuk daerah masing-masing gitu ya Pak ya. Ya. Artinya kita memikir dari daerah masing-masing dulu kan. Kan seperti itu. Bagaimana mensejahterakan warga di daerahnya masing-masing dulu gitu. Setelah itu seharusnya baru memikirkan yang dari luar kan gitu. Dan memang nih benar ya Pak ya, untuk potongan tapera ini rencananya akan dimulai sejak kapan ya Pak ya? Ya sebetulnya sejak PP-nya diundangkan. Diedarkan itu kan 3%, yang 0,5% pengusaha, yang 2,5%-nya dari 5% pekerja kan gitu. Baik. Gitu Mbak Sil. Kalau sebetulnya pekerjanya juga sudah dibebani BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pajaknya dan macam-macam itu kan gitu. Ya banyak potongannya Pak ya, dan ini akan ada potongan baru gitu ya, yang dimana dari Apindo itu jelas-jelas menolak sejak awalnya peraturan undang-undang ini diterbitkan gitu ya Pak ya. Ya 2016. Baik. Sudah rame dulu nih Mbak Sil, sudah rame. Baik ya, dan dimana memang tadi udah disampaikan juga oleh Pak Slamet ya, bahwa dari Apindo Kaltim itu jelas tadi ya menolak dengan adanya undang-undang yang terbaru ini ya, dimana PP 21 yang terbaru ini pendengar KPFM ya, dimana kalau masukan dari Apindo Kaltim yang disampaikan oleh Bapak Slamet itu adalah kalau bisa ya diuji cobakan dulu ke BUMN dan juga para ASN dan juga TNI Polri gitu ya Pak ya. Ya. Baik. Ya sekali lagi Mbak Sil, kita menghimbau kepada pengusaha-pengusaha besar yang mampu untuk melaksanakan ini, hendaknya juga melaksanakan lah seperti itu. Bagi pengusaha yang besar dan pekerjanya tidak merasa terbebani karena potongan tapera ini seperti itu Mbak Sil. Baik, terima kasih ya Pak Slamet Broto Siswoyo sudah menyempatkan diri ngobrol-ngobrol sebentar gitu ya di Radio KPFM. Ya sekitar 20 menit nggak terasa ya Pak. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Slamet atas tanggapan dari isu gaji pekerja swasta yang dipotong untuk simpanan tabungan perumahan rakyat yang sudah masuk di PP 21 2024 tahun ini. Makasih Pak Slamet. Salam buat teman-teman di Apindo Kaltim.
Terima kasih, salam sehat Mbak Sil. Oke, baik, terima kasih. Dan juga untuk pendengar KPFM ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di 95,4 KPFM, informasi, hiburan, dan solusi. Dimana untuk pendengar KPFM yang sore hari ini sedang di jalan, boleh berbagi informasi di kondisi arus lalu lintasnya di segmen Citizen Journalism di 0816 200 954. 954 Radio KPFM.